salah seorang anak-anak itu akan menemui ayahnya atau orang tuanya, lalu memegang pakaiannya atau tangannya, seperti aku sedang memegang bajumu, dan ia tidak akan melepaskannya sebelum Allah memasukkan orang tuanya ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen mendebarkan umat manusia dibangkitkan di hari kiamat tentu saja adalah saat dikumpulkan di padang mahsyar. Kiamat disebut pula dengan hari perhitungan atau yaumul hisab. Pada hari itu, amal dan perbuatan manusia akan diperhitungkan, ditimbang, dan memperoleh balasan dengan seadil-adilnya. Tiap manusia akan dihisap. Pertanyaan yang kerap muncul, bagaimana kondisi anak kecil yang meninggal sebelum balik di hari kiamat? Apakah dia juga akan turut dihisap sebagaimana orang lain? Dan apakah dia juga serupa dengan di dunia, masih dengan tubuh dan sifat anak-anaknya? Ustadz Farid Nu'man Hasan menjelaskan, anak kecil yang belum balik dan dia wafat, maka dia masih berada dalam fitrahnya, yaitu wafat dalam Islam dan tanpa hisab dan langsung ke surga. Sebab beban syariat belum ditanggung olehnya. Tidak mungkin anak-anak yang belum tahu apa-apa itu dihisab, jelas beliau. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 49 yang artinya, Robmu tidaklah menzalimi siapapun. Para ulama ahlu sunnah telah sepakat bahwa anak kecil yang wafat dalam keadaan belum balik, dia langsung masuk surga. Bahwa anak kecil kaum muslimin yang setelah kehidupannya sejak ditiupkan ruh dan wafat sebelum balik, maka dia di surga. Itu merupakan kemuliaan dari Allah atas keislaman ayah-ayah mereka. Itu adalah rahmat darinya yang begitu luas atas segalanya. Bayi dan anak-anak yang meninggal sebelum menginjak dewasa dan mendahului ayah dan ibunya akan menjadi syafaat bagi ayah atau ibunya tersebut. Bahkan dalam suatu hadis, anaknya tersebut dapat menarik ayah atau ibunya untuk masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ummu Sulaim, tidaklah dua orang muslim yang telah ditinggal mati 3 orang anaknya kecuali akan memasukkannya ke dalam surga karena kasih sayangnya kepada mereka." Ummu Sulaim kemudian bertanya, "Kalau 2?" Beliau pun menjawab, "2 juga." Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan Khalid Al-Abasi pernah bercerita tentang anaknya yang wafat. Ia kemudian bertanya pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Hurairah, tidaklah engkau mendengar dari Nabi sesuatu yang menenangkan jiwa kami atas kematian anak-anak kami?" Abu Hurairah berkata, "Aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, bayi-bayi kalian kelak menjadi jentik-jentik di surga." Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis tersebut adalah bayi-bayi yang meninggal dunia mendahului kedua orang tuanya tidak akan berpisah dari surga. Keterangan hadis di atas juga dikuatkan oleh firman Allah dalam surat At-Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka di dalam surga. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Sebagian ulama menyatakan hal itu merujuk pada anak-anak kecil
yang lahir dari orang beriman dan tidak ada perselisihan mengenainya. Salah satunya dari Abu Umar bin Abdul Bar yang mengatakan pendapat tersebut sudah menjadi ijma para ulama. Pendapat ini sudah menjadi ijma para ulama bahwa anak-anak kaum muslimin masuk surga. Tidak ada yang menentangnya kecuali kelompok yang menyimpang dari kebenaran. Demikian penjelasannya yang diterjemahkan oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi. Abu Nuaim menambahkan, anak-anak dari kaum muslimin tersebut akan diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah hingga diserahkan kepada kedua orang tua mereka pada hari kiamat. Untuk itu, bayi dan anak-anak kecil yang meninggal mendahului ayah atau ibunya akan menarik kedua orang tuanya masuk surga, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salah seorang anak-anak itu akan menemui ayahnya atau orang tuanya, lalu memegang pakaiannya atau tangannya, seperti aku sedang memegang bajumu, dan ia tidak akan melepaskannya sebelum Allah memasukkan orang tuanya ke surga. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Hal ini juga berlaku bagi ruh para bayi yang lahir dari orang-orang musyrik. Pendapat terkuat menyebut bahwa mereka akan berada di dalam surga. Namun, ulama berbeda pendapat mengenai anak-anak orang musyrik yang meninggal dunia saat masih kecil. Pendapat pertama yang menukil dari Asy-Syafi'i bahwa kondisi mereka bergantung pada kehendak Allah. Sementara pendapat kedua dari Ibnu Hazm menyatakan bahwa anak-anak tersebut mengikuti orang tua mereka. Pendapat lainnya ada yang menyebut bahwa anak-anak kecil ini akan berada dalam barzakhh antara surga dan neraka. Ini dikarenakan mereka belum mengerjakan kebaikan-kebaikan yang dapat mengantarkan mereka masuk surga dan tidak pula mengerjakan keburukan-keburukan yang dapat memasukkannya ke dalam neraka, bunyi pendapat tersebut. Sedangkan pendapat lainnya, ada yang mengatakan anak-anak dari orang musyrik akan menjadi pelayan para penghuni surga. Ada yang menyebut kembali menjadi tanah, dan ada pula yang mengatakan mereka akan diuji di akhirat dengan dinyalakan api di hadapan mereka. Meski demikian, di antara banyak pendapat tersebut, pendapat yang terpilih bagi para ulama kontemporer adalah anak-anak dari orang musyrik tetap berada di dalam surga. Pendapat ini mengatakan sudah selayaknya anak yang belum sempurna akalnya tidak ditimpakan siksa. Pendapat ini pula dianut oleh Imam Al-Bukhari. Landasannya dari salah satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, setiap orang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang mencetaknya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Meskipun wafat pada saat bayi, di surga para penghuni surga akan berusia sama, yaitu sekitar usia 30-33 tahun. Penduduk surga akan masuk surga dalam keadaan jurdan, tidak berbulu, murdan, tidak berjenggot, bercelak, di usia 30 atau 33 tahun. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Baik yang di dunia wafat dalam keadaan tua, muda, remaja, anak kecil, atau bahkan bayi, semua dalam usia kisaran 30 atau 33. Mereka saling mengenal kerabatnya, keluarganya, ayah kepada anak dan sebaliknya, suami kepada istri dan sebaliknya, semua dengan mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkannya. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.